Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita memasuki pelajaran tema 6 cita-citaku, subtema 3 pembelajaran 4. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya nak. Selamat belajar. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Mimpi seorang laskar pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang dikenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andre Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan PN atau singkatan dari Perusahaan Negara Timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Prancis. Sebuah impian dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Baik, dapat kita simpulkan berdasarkan tabel berikut ini. Jadi cita-cita Andrea Hirata adalah bersekolah di Perancis. Halangan yang dihadapi, yang pertama menimba ilmu di sekolah yang hampir roboh, yang kedua ia seorang anak pegawai rendahan, yang ketiga jarak dari rumah hingga sekolahnya 30 km. Sangat jauh ya, Masya Allah. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau yang tetap semangat bersekolah meskipun jaraknya jauh. Dan kita harus mengejar cita-cita kita tentunya ya. Kemudian sikap yang dimiliki adalah tidak mudah menyerah, gigih, rajin belajar. Kemudian usaha yang dilakukan yang pertama memiliki motivasi yang besar. Yang kedua mampu menempuh jarak 30 km menimba ilmu. Yang ketiga mengejar mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil. Sehingganya kesimpulan terhadap usaha Andrea Hirata untuk mencapai cita-citanya, yaitu sebuah cita-cita dapat diraih dengan kerja keras dan dukungan orang-orang di sekitar kita. Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin bahkan tinggal di daerah terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang sangat luar biasa. Baik, tadi kalian sudah mendengarkan Bunda bercerita ya. Di sini ada puisi yang berjudul Laskar Pelangi karya Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya.
Makna puisi di atas adalah sebagai manusia yang ada di dunia ini, kita harus memiliki sebuah mimpi atau cita-cita. Dengan memiliki sebuah mimpi atau cita-cita, maka walaupun sesulit apapun keadaan di dunia ini, kita pasti tetap bisa bertahan untuk terus hidup di dunia ini. Baik, di sini Bunda tuliskan lagi ya, Laskar Pelangi karya Niji. Nah, bedanya dengan puisi yang tadi Bunda bacakan adalah di sini puisinya Bunda beri tanda merah. Yang artinya kalau garis merahnya hanya satu, itu tandanya jeda. Dan garis merah 2 adalah tandanya berhenti. Mari kita coba ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Nah, jadi itu contohnya ya nak ya. Yang barisan selanjutnya bisa kamu coba sendiri. Oke, selanjutnya Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Baik, sekarang anak-anak Bunda perhatikan ya peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut. Nah, di sini ada simbol-simbolnya. Ada simbol garam, kapur. Jadi ini peta Indonesia dari beberapa daerah penghasil sumber daya alam. Gitu. Ini bisa dilihat ya. Yang merah itu daerah penghasil granit. Kemudian ada juga yang gambar agak-agak warna pink itu penghasil nikel gitu dan lain sebagainya. Berdasarkan peta sumber daya alam tambang di atas, terdapat berbagai bahan tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Jangan lupa materi yang penting dicatat di buku ya nak, biar kalian ingat selalu. Nah, ini di sini Bunda ada sebuah. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.